Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk persiapan pembahasan soal-soal asat ya, soal-soal asat yang kali ini kita akan membahas materi berkenaan dengan apa ini unsur senyawa dan campuran ya, unsur senyawa dan campuran. Baik, kita mulai saja latihan soalnya ya. Ini di sini ada gambar nih, ada gambar, gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat. Gambar yang menunjukkan molekul unsur ditunjukkan. Ada molekul unsur, berarti gabungan dua unsur ya, yang sama molekul unsur itu satu dan dua ya di sini. Kebetulan di sini molekulnya sama ya, sama di sini. Jadi karena sama, ada dua unsur yang sama maka disebutnya adalah molekul unsur. Kalau ini berbeda ya. Kalau ini ada berbeda, ini berbeda. Berarti satu dan dua. Selanjutnya rumus kimia molekul senyawa urea ditulis dengan lambang ya, lambang NH2 dua kali CO. Senyawa urea tersebut memiliki komponen. Nah, komponennya adalah NH berarti 2 kali N berarti 2 atom N. Kemudian H2 dikali 2 nih. 2 kali 2 4 berarti 4 atom H. Kemudian 1 atom C dan 1 atom O. Jadi untuk menghitungnya 2 kali N berarti 2 atom N. 2 kali 2 berarti 4 ya. 4 atom H, 1 atom C dan 1 atom O. Berikutnya, kelompok zat yang termasuk molekul senyawa ditunjukkan oleh nomor berapa molekul senyawa. Berarti gabungan beberapa unsur ya. Nah, kita lihat di sini ya. Eh, nah, untuk nomor 3, untuk nomor satu itu ada Ca. Ini unsur ya. Untuk Ca ada He, helium. Kemudian untuk di nomor 3 juga ada Fe. Terkendalanya ada Fe. Berarti pilihannya jatuh pada nomor 2 dan 4 ya. Nah, 2 dan 4. Karena tadi ada kendalanya ya. Logam adalah contoh campuran homogen yang berwujud padat. Ya, jadi logam itu adalah campuran homogen yang berwujud padat. Berikutnya, perhatikan data berikut. Pernyataan yang sesuai dengan pemisahan campuran menggunakan filtrasi. Pemisahan campuran dengan cara filtrasi, penyaringan diayak ya, diayak. Pemisahan zat yang bercampur dengan kapur barus, penyaringan santan kelapa untuk memasak sayur. Nah, kayaknya ini betul ya. Ini diayak ini. Penyaringan air yang bercampur pasir, pemisahan alkohol dari air. Ini bisa ya. Nomor 3 itu bisa ya. Nomor 3 bisa. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 3. Jadi penyaringan santan kelapa untuk memasak sayur dan penyaringan air yang bercampur pasir. Berikutnya pemisahan campuran dengan cara distilasi. Untuk destilasi ya, destilasi. Penyulingan ya. Nah, jawabannya adalah satu, 2 dan 3 ya. Jawabannya satu, 2 dan 3. Pemisahan minyak kayu putih dari campuran air bisa ya. Kemudian pembuatan minyak atsiri dari cengkeh, ini caranya destilasi. Kemudian pengambilan air tawar juga sama. Jadi kalau di Mekah itu ada Ma'ul Adab ya, air tawar ya. Jadi satu, 2 dan 3. Berikutnya, pemisahan campuran yang cara kerjanya dilakukan didasarkan pada perbedaan distribusi zat-zat yang akan dipisahkan terhadap fase diam, yaitu di sini pemisahan campuran yang cara kerjanya didasarkan perbedaan distribusi terhadap fase diam adalah kromatografi. Ya. Kromatografi. Nah, ini contohnya ya. Contoh kromatografi seperti ini. Jadi di sini ada semacam kertas ya, kertas khusus. Nah, kemudian dibiarkan, nah maka akan kelihatan warnanya akan keluar ya, warnanya akan seolah-olah terpisahkan. Itu dengan cara kromatografi ya, dengan cara kromatografi. Berikutnya, sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara untuk koloid itu antara larutan dan suspensi. Jadi untuk koloid itu
terletak antara larutan dan suspensi. Ya, keadaannya itu. Berikutnya, perhatikan sistem koloid beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa jenis koloid. Nah, jawaban yang tepat adalah satu dan 3. Aerosol itu fase terdispersinya adalah cair ya. Kemudian medium pendispersinya gas dan contohnya gabut. Dan untuk berikutnya adalah jenis koloidnya adalah emulsi, fase terdispersinya adalah cair, kemudian medium pendispersinya cair dan contohnya adalah santan. Jadi satu dan 3. Orang yang menderita gagal ginjal dapat menjalani cuci darah di mana fungsi ginjal diganti oleh suatu mesin dialisator. Dialisator ini nama alatnya. Berarti kalau prosesnya itu dikenal dengan dialisis ya, dialisis, dialisator. Ya, ini prosesnya menggunakan prinsip dialisis. Nah, berikutnya latihan soal struktur bumi. Kita langsungkan saja ya. Nah, untuk struktur bumi, perhatikan di sini. Di sini ada gambar bumi, ada satu, 2, 3. Lapisan yang ditunjukkan oleh nomor satu adalah, ini berarti lapisan paling luar yang disebut dengan kerak bumi. Berikutnya, mengapa lapisan inti dalam bumi tetap padat meskipun temperaturnya sangat tinggi? Jawabannya adalah karena tekanan sangat tinggi yang menyebabkan material tetap padat. Berikutnya, perhatikan gambar bentuk dasar laut berikut. Berdasarkan morfologi, dasar laut di atas yang merupakan palung dan lubuk laut ditunjukkan dengan nomor satu dan 3. Jadi palung ini satu dan 3. Ini palung dan lubuk ya. Berikutnya, bentuk gunung api yang sesuai dengan gambar di atas secara berurutan adalah ini bentuk gunung apinya ya. Nah, kira-kira nama yang sesuai di sini apa bentuknya? Perisai, ya ini seperti perisai, kemudian ini maar, ya maar, ini namanya strato. Oh ya, D-nya ya, kembali lagi, ini namanya perisai, kemudian ini maar, maar ya, kemudian ini strato. Lanjut, bentuk muka bumi yang lebih rendah dibanding dengan daerah di sekelilingnya adalah ya, cekungan. Cekungan. Perhatikan pernyataan berikut. Faktor potensial terjadi tsunami terdapat pada nomor, kita lihat di sini, berlokasi di lereng yang landai, keberadaan di sekitar garis pantai, berada pada pertemuan lempeng tektonik, daerah aliran sungai, relief dominasi. Jawaban yang tepat adalah berlokasi di lereng landai, ya, kemudian keberadaan di sekitar garis pantai, dan yang terakhir adalah berada pada pertemuan lempeng tektonik. Nah, ini kemungkinan terjadinya tsunami. Teruskan, jika terjadi pendinginan ekstrim di inti bumi, bagaimana dampak terhadap kehidupan di permukaan bumi? Jawabannya adalah pergerakan lempeng akan berhenti, mengganggu proses geologis penting. Jika terjadi pergerakan pada lempeng tektonik di litosfer, kemungkinan dampak yang timbul adalah terjadinya gempa bumi, ya, terjadinya gempa bumi. Perhatikan pernyataan. Penanggulangan bencana yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya tanah longsor ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Kita lihat yang tepat adalah satu dan 2. Membuat daerah atau sumur resapan air, kemudian mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Ini satu dan 2. Berikutnya perhatikan gambar berikut. Kondisi suhu kelembaban, curah hujan, dan tekanan udara pada masing-masing gambar di atas. Yang benar secara berurutan adalah yang nomor satu, rendah, tinggi, rendah, rendah. Jadi rendah itu kondisi suhunya rendah, kelembabannya tinggi, curah hujannya rendah, dan tekanan udaranya juga rendah. Kemudian pada nomor 2, kondisi suhunya tinggi, lebih panas ya. Kemudian kelembabannya rendah, curah hujannya tinggi, dan tekanan udaranya juga tinggi. Karena tekanan terbesar itu adalah
pas di permukaan laut, yaitu 1 atmosfer, kurang lebih 76 sentimeter hidrogerum ya. Dan setiap kenaikan 100 meter, maka tekanan itu akan berkurang ya. Akan berkurang sebesar 1 sentimeter hidrogerum cmhg. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.